Welcome to channel 46. Hari ini mobil gue dapat masalah. Kali ini kaki-kakinya itu kebetulan yang bermasalah adalah mounting dari shock breaker belakangnya itu udah aus, atau gue bilangnya jebol. Nah, untuk shock breaker ini gejalanya, nah kalau kalian bisa dengar ada bunyi-bunyi di belakang karena si karetnya itu udah jeblos kan. Harusnya itu dia diem saat mobil goyang, itu harusnya karetnya diem. Jadi karena si karetnya udah jeblos, sudah ambles, shock breakernya, besi asnya shock breaker itu jadinya keadu sama mounting yang besinya itu ya. Jadi dia ada bunyi tek 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 tek, gretek gretek. Gimana sih kalau logam beradu sama logam gitu kan. Jadi lumayan lah, hari ini jajannya banyak banget nih mobil nih, gila. Jadi selama perjalanan gue nggak berani jalan kencang ya. Kalau lu bisa denger bunyi gretak gretuk gretak gretuk, nah itu bunyi si as shock breaker lagi ngadu-ngadu sama lubang mountingnya nih kayaknya, sama body. Dan ini artinya shock breakernya udah nggak main, yang main cuma per doang. Makanya gue dari tadi nggak berani jalan kenceng, pelan aja. Nah dulu sekitar setahunan yang lalu, hampir 2 tahun lah, tahun 2020-an akhir, ini gue pernah ngalamin hal yang sama. Cuman lebih parahnya kejadiannya di tol. Gue lagi di tol Cipali waktu itu, baru nyampe daerah Subang, mau arah ke Brebes. Kejadiannya sama kayak gini. Jadi apa ya, gue bilang mungkin ini juga salah satu penyakit kronisnya juga kali ya. Karena jaraknya itu kalau menurut gue terlalu sebentar buat si mounting ini rusak gitu, kalau untuk 4 kaki-kaki ya. Nah ini mungkin buat kalian yang mau beli A46 mesti diperhatiin juga nih, jadi faktor pertimbangan. Tapi harganya murah kok. Kalau ganti mounting itu nggak mahal. Harga partnya sendiri kan antara 100 sampai 150 ribu tuh udah ada harganya yang segitu. Ya jasa pasang taruhlah 200 gitu ya. Jadi paling ngabisin duit gope udah bisa bener lagi gitu. Itu kalau beli satu set kiri kanan. Nah nanti rincian biaya itu kan estimasi gue aja ya, berdasarkan harga part yang gue searching gitu. Nanti sama jasa bengkel dan lain-lainnya gue kasih lihat, gue breakdownin deh habis berapa gitu buat benerin mounting shock breaker belakang ini gitu. Jadi gue lanjut perjalanan dengan menikmati bunyi gertak geruduk dari belakang. Ngilu sih, cuman ya gimana, kalau nggak gue bawa ke bengkel juga gue nggak bisa ngeganti sendiri gitu. Gue belum punya alat-alat yang proper buat ganti sendiri. Sebelah dia nurutnya tadi mana? Wajan. Push. Itu ke kanan. Kan ya. Oke, sekarang udah beres. Cepet banget memang, karena metode kerjanya lebih simpel daripada yang gue bayangin ya. Bayangin itu ngebongkar ban, terus supportnya dicopot segala macem, pasang lagi baru beres gitu. Ternyata cuman bongkar bukan dibongkar sih, karpet bagasi itu dibuka dulu lah intinya.
dan di situ bautnya di situ gitu. Jadi makanya lebih cepat daripada yang gue bayangin. Sekarang udah nggak ada bunyi-bunyi lagi yang jelas ya di belakang ya. Tadi sih ngobrol sedikit sebelum gue pulang. Sebetulnya jika dipaksakan jalan kalau dipaksain jalan itu nggak apa-apa, cuman risih aja kan, ada bunyi geledak-geluduk di belakang. Dan gue takutnya kalau kelamaan gitu ya, itu berdampak ke yang lain gitu, karena otomatis kan satu sisi shock breaker nggak main ya, cuman pennya doang yang main. Sekarang shock bocor aja itu bisa berdampak ke ban gitu. Nah, gue nggak mau sampai ke sana, walaupun memang ya mobilitas gue selama sebelum ganti kemarin nunggu partnya datang itu nggak banyak kemana-mana. Cuman gue nggak tenang lah, udah ini mobil tua, kalau gue paksain dalam kondisi yang nggak sehat takutnya merembet kemana-mana gitu. Kalau mobil muda mungkin masih oke lah gitu, masih cincai gitu kan, karena memang relatif muda, part-part yang lainnya nggak banyak bermasalah. Apalagi gue kondisinya beli mobil ini second kan, yang mana gue nggak tahu part yang udah diganti sama pemilik sebelumnya itu sampai mana aja gitu. Intinya semua proses sudah beres, berjalan dengan cepat, karena memang yang diganti cuman support atau mountingnya si shock breaker belakang. Dan rincian biayanya tadi total jasa plus pasang sesuai dengan prediksi gue 500.000. Kalau gue breakdown satu-satu itu partnya 150.000 satu titik, karena gue pasang 2 titik jadi 300.000 kan. Terus jasa pasangnya 200, udah pas 500.000 gitu. Jadi ya seperti itulah. Intinya itu yang bisa gue share di kesempatan kali ini mengenai part kaki kat yang diganti di BMW 46 yang gue pakai saat ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Kedepannya di setiap part yang gue ganti, di setiap masalah yang dialami mungkin akan gue share juga, dan solusi berserta biayanya gitu. Intinya terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang mau subscribe gue dengan senang hati supaya bikin gue semangat lagi buat ningkatin video ini gitu kan, ningkatin channel ini lah. Intinya kualitas video dan lain-lainnya bisa gue bikin lebih proper gitu. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.